Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah raya Minggu malam, Sabat yang kudus, Worship Night, pujian di pulau-pulau. Kami menyambut dengan penuh kasih Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan bergabung bersama dengan kami, baik yang di media Zoom maupun Bapak Ibu yang mengikuti lewat live streaming channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengar isi hati Tuhan dan juga pesan Tuhan bagi kita semua yang saat ini akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Ibu Priscilla Hana. Kepada Ibu saya persilakan. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kita bisa ketemu sekalipun lewat Zoom malam hari ini. Oke, baik, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan malam ini yang Kau berikan bagi kami, untuk kami sama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar dari isi hati Tuhan malam hari ini. Berkati kami semua di rumah masing-masing malam hari ini. Roh Kudus ajari kami untuk memahami sungguh baik tentang apa yang Tuhan mau katakan bagi kami, biar kami semua memahami dan menjadi pelakunya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk malam ini. Haleluya. Amin. Oke, sesuai dengan tema yang saya sudah kasihkan untuk Bu Lenda, saya akan sampaikan ada 3 poin malam ini yang saya ingin bagikan bagi kita semua tentang pemulihan di rumah Tuhan. Untuk mengalami satu pemulihan di rumah Tuhan, kita akan belajar malam hari ini tentang 3 hal. Mari kita baca dari Yeremia 7 ayat 1 dan sampai 3, dan akan saya lanjut beberapa ayat lagi. Mari kita baca. Saya bacakan bagi Bapak Ibu malam ini. Yeremia 7 dengan judul khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ayat 9, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Ayat 11, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk menyampaikan kepada suku Israel, suku Yehuda saat itu ya. Di sini Alkitab berkata di dalam ayat 2, berdirilah di pintu gerbang. Ya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukan di sana firman dan katakan, dengarlah firman Tuhan sekalian Yehuda yang masuk melalui pintu. Jadi Tuhan suruh kepada Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan ini, berdiri di pintu gerbang, serukan kepada orang yang masuk ke rumah Tuhan. Otomatis yang masuk ke rumah Tuhan itu adalah orang percaya. Orang-orang yang sudah kenal Tuhan, bukan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Serukan kepada mereka, perbaikilah tingkah lakumu dulu, baru aku bisa diam bersama-sama dengan kamu. Ya, perbaikilah sikap dan tingkah lakumu, baru aku bisa diam bersama-sama dengan kamu. Satu seruan yang harus Yeremia sampaikan pada saat itu untuk umat Tuhan, memperbaiki sikap mereka supaya Tuhan bisa ada di tengah-tengah mereka. Yang paling menarik bagi saya di sini adalah ayat 11, saudara. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat. Jadi saya pelajari kata sarang penyamun. Sarang penyamun di sini adalah tempat bagi penjahat, bagi
orang-orang jahat yang atau tempat berkumpul penjahat-penjahat di situ. Yang namanya sarang penyamun itu tempat untuk berkumpul atau bersembunyi para penjahat. Ya, perhatikan ini sangat mengerikan. Jadi yang paling menarik saya di situ adalah ayat 11, saudara. Ayat 11 itu tempat itu sudah menjadi sarang penyamun. Sedangkan kalau kita lihat di atasnya bahwa orang-orang yang datang ke rumah Tuhan itu berarti orang-orang yang sudah kenal Tuhan, orang-orang yang sudah dalam Tuhan. Sampai Tuhan suruh untuk berbicara kepada mereka supaya mereka berubah sikap tingkah laku mereka, supaya Tuhan mau diam dengan mereka di tengah-tengah peribadatan atau dalam skala apa aja. Saudara perhatikan di sini bahwa sudah menjadi sarang penyamun rumah Tuhan itu. Nah, hari-hari ini saya belajar dari 2020 mulai pandemi itu Tuhan bicara banyak hal tentang ayat ini bagi saya, bagaimana proses panjang yang kita akan lihat bahwa Tuhan sudah buat kita sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu sendiri kita alami 1 tahun lebih bahwa bagaimana Tuhan mau buat sesuatu dalam diri kita pribadi sebagai gereja Tuhan ini. Dia akan memulai dengan kita. Bagaimana kita berdoa untuk sebuah pemulihan itu bisa terjadi. Ya, semua orang merindukan itu. Sampai malam ini kita terus berdoa bahwa kita minta sebuah pemulihan itu terjadi atas Amin. Amin. keluarga bangsa dan bangsa-bangsa, ada pemulihan. Itu doa kita sampai malam ini. Tapi mari kita perhatikan baik-baik bahwa ada hal-hal yang perlu kita pelajari dan kita lakukan untuk menuju kepada sebuah pemulihan itu. Jadi poin yang pertama untuk menuju sebuah pemulihan adalah pembersihan. Adalah pembersihan, saudara. Pembersihan di sini saya lihat di dalam Markus 11 ayat 15 ya, tentang pembersihan. Markus 11 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan berkata, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati di baliknya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Lagi-lagi sarang penyamun. Tetapi kamu sudah menjadikan ini sarang penyamun. Saudara perhatikan baik bahwa kenapa saya angkat poin pertama adalah pembersihan. Kita akan melihat sebuah pemulihan yang akan terjadi, bahwa hari-hari ini Yesus sedang menjungkir balikan meja-meja jualan. Yesus sedang menjungkir balikan segala sesuatu yang tidak berkenan dengan Dia. Nah, saudara lihat bahwa orang bisa datang berjualan di rumah Tuhan. Saudara punya rumah, kalau orang mau beribadah, orang mau datang jualan atau pakai tempat, otomatis ada komunikasi, otomatis ada perjanjian, ada persetujuan dari saudara, baru dia datang ke tempat itu. Nah, saudara perhatikan, ada persetujuan dari orang dalam dulu, baru orang itu bisa ke sana untuk berjual beli di sana. Ada persetujuan, sehingga terjadilah bisnis, terjadilah transaksi-transaksi yang terjadi di rumah Tuhan. Berarti orang dalam yang membuka diri, orang dalam yang iakan itu baru terjadi. Nah, kita lihat di sini bahwa ini akan terjadi di rumah Tuhan, maka Yesus sangat marah dengan hal yang demikian, sampai dia akan menjungkir balikan, dia balikan meja-meja jualan itu, dia singkirkan semua. Saudara, Yesus sedang melakukan itu hari-hari ini bagi kita. Dia sedang membersihkan rumahnya, dia sedang menata ulang rumahnya, dia sedang mengatur kembali rumahnya, dia sedang membersihkan kembali rumahnya. Rumah yang seharusnya adalah rumah doa segala bangsa itu sudah menjadi sarang penyamun. Jadi pembersihan ini membuktikan bahwa Yesus sedang mengembalikan fungsi rumahnya dari sarang penyamun menjadi rumah doa segala bangsa itu. Nah, kita lihat bahwa dia akan menata bersih kembali. Dia buat di dalam seperti yang dia mau. Dia lagi membersihkan mimbar-mimbar gereja itu. Dia lagi membersihkan semuanya, supaya di dalamnya yang namanya rumah doa segala bangsa, rumahnya itu dibangunlah mezbah yang hidup di dalam. Ada mezbah yang hidup di dalam, lalu di mezbah itu orang datang meletakkan korban-korban persembahan di atas mezbah itu, korban-korban yang harum,
korban-korban yang berkenan kepada Tuhan, supaya di mezbah yang di dalam rumahnya itu akan terbangun mezbah yang betul-betul menyukakan hati Tuhan. Di mezbah itulah orang punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Di mezbah itulah orang naikkan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan dari mezbah itu, sehingga tidak ada lagi bau kotoran binatang, bau kencing binatang, atau bau-bau yang lain. Tapi di dalam rumah itu ada bau yang harum, yaitu dupa, persembahan dari hati yang sudah dibersihkan itu, dinaikkan dari rumah Tuhan itu. Mimbar-mimbar gereja itu, orang-orang mendengar suara Tuhan dengan jelas, sehingga penyampaian firman Tuhan di gereja lagi datang dari lain dari pemikiran-pemikiran manusia, tetapi ada remah dari rumah Tuhan itu disampaikan kepada umat Tuhan. Lalu roh Tuhan bekerja, benih itu jatuh ke hati yang mendengar, sehingga umat Tuhan tertanam, bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Benar-benar sesuatu yang ilahi akan terjadi di dalam rumah Tuhan itu, saudara. Nah, kita lihat Tuhan ada lakukan itu pada hari-hari ini. Berbicara rumah bukan saja secara fisik rumah, tetapi rumah itu berbicara tentang hidup kita. Berbicara doa itu berbicara tentang hubungan. Artinya Tuhan sedang memulihkan, membersihkan hidup kita ini. Tuhan sedang kembali memulihkan hubungan kita ini dengan Tuhan, supaya biarlah rumah yang adalah hidup kita itu betul-betul menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tidak lagi menjadi sarang penyamun, tidak lagi menjadi tempat persembunyian kejahatan di dalamnya. Tuhan lagi membongkar peristiwa demi peristiwa yang terjadi, yang kita alami hari-hari ini. Tuhan sedang mengajarkan kita ke sana, bahwa kita harus betul-betul menjadi umat Tuhan yang dibersihkan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa hidup di hari-hari ini dengan perkenanan Tuhan, untuk melihat sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan bagi kita hari-hari ini. Kita lihat bahwa penyembahan yang terus Tuhan inginkan dari kita hari-hari ini, penyembahan yang bagaimana yang harus kita naikkan. Apakah penyembahan dengan persungutan, penyembahan dengan hati yang kotor? Tentu tidak. Penyembahan yang dinaikkan dengan hati yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Kita tidak ada lagi di kotak yang namanya di kotak atau di lokasi yang namanya sarang penyamun itu, tetapi pastikan bahwa kita hari-hari ini sudah ada di tempat yang namanya rumah doa segala bangsa itu, yang tertulis dalam Markus ini, saudara. Dan Tuhan inginkan itu dari kita pada hari-hari ini, saudara. Mari kita persiapkan hati dan hidup kita supaya terus kita dibersihkan oleh Tuhan. Kotoran-kotoran itu disingkirkan, lalu mezbah itu hidup di dalam hidup kita, penyembahan itu terus dinaikkan, kita menjadi kudus berkenan, kita menjadi pribadi yang peka untuk mendengar suara Tuhan, sehingga ucapan-ucapan doa yang kita dinaikkan kepada Tuhan adalah ucapan-ucapan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan siang dan malam. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Sebuah pembersihan harus terjadi. Lalu yang kedua, setelah pembersihan itu terjadi, saudara, yang kedua adalah lahir generasi yang berbeda. Bagaimana sih lahir generasi yang berbeda itu? Kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Menarik ini, jika seorang disucikan dari hal-hal yang jahat, seperti dikatakan Yeremia tadi, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Anda dan saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi perabot rumah. Perabot rumah yang disucikan, dikuduskan, dibersihkan. Perabot rumah yang mulia, yang siap untuk dipakai untuk hal-hal yang besar. Bukankah ada visi yang besar yang Anda dan saya kandung untuk kita lakukan itu? Dan malam ini kita diingatkan Tuhan bahwa akan lahir satu generasi yang berbeda. Kenapa saya katakan generasi yang berbeda? Karena waktu Anda dan saya dipulihkan oleh Tuhan ada berbeda. Perbedaan itu pasti ada. Sehingga perabot itu bukan perabot yang kotor lagi, tapi perabot yang bersih, yang sudah disucikan itu. Generasi yang berbeda itu akan muncul pada hari-hari ini setelah rumahnya dipulihkan. Setelah rumahnya kembali berfungsi seperti yang dia inginkan, maka muncullah dari dalamnya generasi yang berbeda. Karena rumah yang dibersihkan itu, di sanalah perabot itu ditaruh. Perabot yang bersih itu, itulah generasi yang berbeda yang sedang Tuhan munculkan.
Ya, kitalah perabot rumah itu, kitalah generasi yang berbeda itu. Generasi yang berbeda hari-hari ini mereka telah dipilih untuk menang dengan kebenaran dan gaya hidup yang sudah dipulihkan. Mereka sudah dipilih, ditentukan dengan kebenaran dan gaya hidup yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan mari pastikan malam ini bahwa generasi yang berbeda itu adalah Anda sendiri. Ya, Tuhan membuat sebuah ikat janji yang baru dengan generasi ini. Ya, Tuhan mulai buat sebuah ikat janji dengan generasi ini, sebuah ikat janji yang baru, yaitu gerakan yang baru yang mereka bawa. Gerakan itu adalah sebuah transformasi yang sedang mereka bawa hari-hari ini. Transformasi dari diri, transformasi keluarga, transformasi gereja lokal, transformasi kota, dan transformasi bangsa. Tuhan lagi kerjakan di dalam sebuah generasi yang baru ini untuk mereka kerjakan dalam sebuah visi yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan mereka. Dan generasi ini mereka adalah generasi yang betul-betul berjalan dengan roh kebenaran. Di dalam mulut mereka firman itu, di dalam batin dan hati ada firman yang hidup itu. Mereka adalah generasi yang berdiri di pintu gerbang untuk berbicara kepada musuh. Mereka adalah generasi yang betul-betul lari ke kubu musuh untuk menjarah semua jarahan-jarahan itu. Itulah generasi yang sedang Tuhan siapkan. Suara mereka itu diperdengarkan, saudara. Mereka akan mengenapi Yesaya 60, bahwa Yesaya menubuatkan bahwa akan muncul satu angkatan, satu generasi yang mereka bangkit seperti menjadi terang untuk menerangi kegelapan dunia. Suara mereka diperdengarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan pastikan bahwa Anda adalah generasi yang baru itu. Anda adalah generasi yang berbeda itu. Bahwa suaramu engkau perdengarkan lewat suara kebenaran yang disampaikan, seruan-seruan doa, erangan-erangan doa yang engkau lepaskan saat setiap hari. Itu tidak sekedar hanya di ruang lingkup yang kecil, tapi suara itu diperdengarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan engkau akan membawa dampak, terangmu akan menerangi, bukan sekedar saja di Indonesia, bukan cuma di Jakarta atau di tempat engkau berada, tetapi terangmu itu akan menyinari. Karena itu nubuatan harus dikenapi. Dan percayalah bahwa Tuhan akan melakukan itu waktu rumahnya itu dipulihkan, orang-orangnya menjadi orang benar, maka gerakan itu akan terjadi bagi Anda dan saya. Dan malam ini kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ilahi, yang besar, yang sama sekali mungkin kita tidak terpikirkan, yang mungkin juga kita rasa bahwa itu tidak mungkin bagi saya. Tetapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Waktu engkau berikan dirimu dipulihkan, engkau berikan dirimu dibersihkan oleh Tuhan menjadi perabot rumah yang betul-betul bersih, disucikan, dikuduskan, dipandang layak, maka engkau orangnya yang akan menjadi generasi yang berbeda itu. Engkau orangnya yang akan menjadi generasi pembawa kabar baik dan seruan-seruan doa profetik sampai ke ujung-ujung bumi. Pastikan bahwa itu akan terjadi. Roh Tuhan ada padamu. Ya, percayalah bahwa Yeskel 36 berkata bahwa ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu akan tercurah dari hati kita, bahwa hati yang baru, Yeskel katakan bahwa Tuhan akan berikan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Hati yang baru, hati yang bersih ada pada kita. Supaya dari situlah Tuhan memulai sesuatu dengan dirimu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya. Kita lihat bahwa Tuhan terus melakukan. Tuhan seringkali memulai dengan satu situasi. Dan dia berakhir dengan sebuah generasi. Dan malam ini, generasi itu ada di tempat. Generasi yang berbeda itu ada di sini. Mereka akan melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Amin, amin. Kita lihat bahwa terjadi pembersihan dan muncul generasi itu, generasi yang berbeda itu. Hal yang ketiga, kita lihat bahwa Tuhan akan tinggal di dalam rumahnya. Kalau Yeremia berkata tadi bahwa kalau kamu memperbaiki tingkah lakumu, baru aku akan datang dan aku tinggal di tengah-tengah. Dan pemulihan itu berjalan.
pembersihan, muncul generasi, lalu Tuhan akan tinggal di rumahnya. Tuhan akan tinggal di rumahnya. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 7 ayat 15, firman Tuhan berkata begini, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun. Tapi Alkitab menjelaskan sepanjang masa. Tuhan katakan mataku tertuju. Bukan lagi di sarang penyamun tadi. Mataku tertuju waktu pembersihan itu terjadi. Rumahku menjadi rumah doa segala bangsa. Dia katakan mataku tertuju dan telingaku menaruh perhatian dari doa di tempat. Dahsyat, dahsyat banget. Ini dahsyat banget. Amin kan ini firman. Dan doa-doa kita didengar. Dia katakan dia menaruh hati, dia menaruh mata telinga untuk mendengar. Ini pasti. Ini terjadi waktu pemulihan itu, saudara. Ini janji Tuhan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi pastikan bahwa ini kita alami dan kita ada di dalamnya. Tuhan menaruh, sekarang mataku terbuka dan telingaku mendengar doa. Dan kalau Tuhan sudah melihat dan Tuhan sudah mendengar doa, siapa lagi yang bisa gugat itu? Siapa lagi yang bisa halangi? Tidak ada. Artinya dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama dengan umatnya. Dan di situ kita lihat bahwa pemulihan terjadi. Mezbah yang kudus itu terbangun. Saya suka bilang begini, mezbah itu mulai begini. Mezbah itu dari diri kita. Lalu mezbah itu terbangun di dalam keluarga kita. Api doa itu menyala terus. Dari keluarga itu dia masuk ke gereja lokal. Kita mulai nyatu kesatuan di gereja lokal itu ada gereja lokal itu lalu api doa di situ. Mezbah dibangun api doa nih. Dari gereja lokal ada kesatuan tubuh Kristus membuat api besar kepada satu kota. Itu kesatuan tubuh Kristus terjadi api besar di satu kota. Lalu dari satu kota itu kota-kota mulai menyatu berdoa. Lalu disitulah api besar bagi satu bangsa akan terjadi. Di satu bangsa yang besar. Dari satu bangsa baru dia menyebar ke bangsa-bangsa. Dia memulai dari satu orang punya hati. Ya, dan itu mezbah itu sedang dibangun. Kita sedang kerjakan itu hari-hari ini. Anda juga lagi kerjakan itu pada hari-hari. Dan orang-orang datang menaruh persembahan di atas mezbah itu. Bukan lagi persembahan yang kotor. Bukan lagi bau kotoran-kotoran. Tetapi persembahan yang harum. Karena sudah dibersihkan. Sudah menjadi generasi yang berbeda. Dia taruh persembahan yang harum di atas mezbah itu. Lalu Tuhan mencium bau yang harum itu. Biarkanlah dia berkata seperti dia berkata kepada Nuh. Waktu dia mencium persembahan yang harum itu. Dia bilang, aku tidak akan musnahkan bumi ini lagi karena manusia. Tapi biarkanlah Tuhan bicara bagi kita begini. Aku segera melaksanakan tujuanku bagi bangsa ini. Karena aku mendapatkan orang-orang yang berdoa ini. Karena dia mencium sesuatu dupa yang harum itu. Dia dapatkan di kita. Mezbah itu terbangun. Ada doa pujian penyembahan 24 jam yang naik di atas bangsa ini. Dan atmosfer ilahi menutupi Indonesia. Bahkan menutupi bangsa-bangsa. Karena mezbah yang hidup itu. Dan persembahan itu. Doa 24 jam naik siang dan malam. Atmosfer berubah, saudara. Atmosfer berubah. Apalagi doa yang sudah naik dari hati yang sudah dipulihkan. Hati yang baru. Generasi yang berbeda. Kita ini bukan jadi satpam. Pendoa itu bukan seperti satpam di toko. Kita ini sedang menjaga atmosfer bangsa. Oleh sebab itu perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan, perkataan yang membangun, perkataan yang membawa perubahan dalam ucapan-ucapan doa itu. Daud berkata, Mazmur 141 ayat 1-3, Mazmur Daud menaikkan permohonan supaya Tuhan berikan dia sebuah kepekaan telinga untuk mendengar suara Tuhan. Supaya ucapan-ucapan doa yang dia keluar itu adalah ucapan-ucapan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga dengan kita.
Karena kita menjaga atmosfer bangsa. Kita menjaga atmosfer bahkan di dunia ini untuk kita bisa mengcover. Jadi malam ini saya pastikan bahwa mesbah itu hidup di dalam kehidupan kita. Itulah rumah yang sesungguhnya bagi Yesus yang dia inginkan dari kita. Itulah rumah doa yang sesungguhnya. Ada mesbah yang hidup. Persembahan, itulah persembahan yang kita bawakan kepada Tuhan siang dan malam sehingga kita melihat penuaian akan terjadi. Kalau itu sudah kita berikan kepada Tuhan, itu sudah kita kerjakan kepada Tuhan bersama-sama saudara, maka pastikan kita akan melihat bahwa yang kita katakan bahwa kita menantikan penuaian itu pasti terjadi. Penuaian itu akan pasti terjadi. Karena ada orang-orang yang stand 24 jam untuk menaikkan worship di bangsa ini. Lepaskan profetik di bangsa ini. Syafaat-syafaat yang dia naikkan di bangsa ini. Dan Tuhan katakan, aku melihat dengan mata, aku mendengar dengan telinga. Doa yang naik dari tempat ini. Doa yang diserukan dari tempat ini. Tuhan suka dengan itu. Tuhan suka dengan apa yang kita buat karena menyenangkan hati Dia. Jadi malam ini kita belajar dari apa yang Tuhan mau dari kita. Bahwa kalau kita ingin pemulihan, Tuhan ingin pembersihan. Itu aja. Kita ingin lihat pemulihan, Tuhan ingin lihat pembersihan. Tuhan ingin munculkan generasi yang berbeda itu. Supaya tujuannya digenapi. Jadi kita mari kerjasama dengan Tuhan. Kerjasama dengan Tuhan. Untuk tujuan Tuhan digenapi di bangsa ini. Untuk tujuan Tuhan digenapi di negeri. 2 Tawari 7 ayat 14, ayat yang sudah tidak asing bagi kita lagi. Dan umatku yang atasnya namaku diserukan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi berbalik dulu. Berbalik dari dosa. Baru Tuhan mendengar doa dan Dia memulihkan. Dan saya pastikan bahwa Bapak Ibu yang ada malam ini, kami semua adalah orang-orang yang sudah siap masuk dalam pembersihan itu. Dan kitalah generasi yang berbeda itu. Kita adalah generasi yang berbeda dan kitalah generasi yang membuat Tuhan turun tinggal di tengah-tengah bangsa ini. Karena bangun mesbah yang hidup bagi Tuhan. Saya percaya bahwa menara doa segala bangsa yang sudah berjalan, visi yang Tuhan taruh bagi Bapak Ibu, itu adalah visi ilahi yang perlu terus dijalankan. Jadi seperti namanya menara doa segala bangsa, saya mau pastikan bahwa di dalamnya itu ada mesbah yang hidup itu. Di dalamnya itu ada orang-orang yang perabot-perabot rumah yang sudah dibersihkan menjadi generasi yang berbeda itu. Supaya Andalah orang yang membawa suara Tuhan, yang membawa erangan doa, yang membawa worship, yang membawa penyembahan untuk di bangsa ini. Supaya kemuliaan Tuhan nyata di Indonesia dan penuaian besar pun terjadi di bangsa ini. Biarlah kita semua belajar malam hari ini, lihat bahwa apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dari 3 poin malam hari ini, dengan judul pemulihan di rumah Tuhan. Tuhan inginkan, Tuhan sedang membersihkan rumahnya, lalu Dia akan munculkan generasi yang berbeda, setelah itu Dia hadir di rumah. Kita akan menjadi pelakunya, supaya kita masuk dalam gelombang kegerakan ini, dan kita bekerja sama untuk melihat penuaian besar terjadi di bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Amin. Amin. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hati-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami merindukan pemulihan di negeri ini dan keluarga kami, gereja kami. Dan Engkau rindukan untuk membersihkan
rumah-rumahmu, dan biarlah kami melihat pembersihan terjadi di rumah Tuhan, lalu kami mau lihat generasi yang berbeda Tuhan munculkan, lalu kami mau mengalami Tuhan hadir di tengah-tengah rumahnya, dan kami mau lihat penuaian besar terjadi di bangsa ini. Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar pesan ini, biar rema-rema firman Tuhan ini akan menjadi rema yang hidup di dalam setiap kami, dan kami melakukannya, dan kami menjadi pekerja-pekerja yang siap bekerja sama dengan Tuhan sampai tujuan Tuhan digenapi di negeri kami. Terpujilah nama Tuhan untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam acara pentabisan dan saya serahkan kepada Bapak Pastor Yehezkiel Hebron SDH. Kepada Bapak saya silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah berikan buat kita malam ini, dan kita di mana dua segala bangsa ini membawa visi misi untuk satu kegerakan Tuhan, saudara. Dan ada banyak kegerakan yang kita kerjakan melalui menara dua segala bangsa. Jelas salah satunya dan yang utama juga adalah kegerakan apostolik profetik, di mana kita menjadi satu kirbat yang baru untuk anggur yang baru. Dan kita percaya bahwa kepemimpinan pengembalaan dalam gereja Tuhan ataupun pelayanan itu adalah pengembalaan yang sifatnya kolektif, bukan pengembalaan tunggal, saudara. Makanya Tuhan Yesus memilih dan mengangkat pemimpin gereja bukan satu orang rasul, tapi 12 orang rasul. Sehingga waktu Yesus Tuhan naik ke sorga, jemaat yang sudah digembalakan oleh Tuhan Yesus, digembalakan oleh para rasul, bukan satu orang rasul, tapi oleh gembala-gembala kolektif. Ya. Nah, saudara, kemudian visi yang kita kerjakan juga, saudara, pada waktu Tuhan kunjungi saya, tahun 2005, salah satu yang Tuhan tekankan tentang pentingnya kita membangun yang namanya kingdom business ataupun perusahaan-perusahaan milik Tuhan, di mana perusahaan-perusahaan milik Tuhan ini adalah wadah bagi kita menerima yang namanya transfer of wealth, pemindahan kekayaan yang kita percaya hari-hari ini dan ke depan akan terjadi. Ya, kekayaan orang fasik akan dipindahkan kepada orang benar untuk kepentingan kerajaan Kristus, ya. Dan karena itu malam ini saudara, kita akan melakukan pentabisan untuk mereka yang berkomitmen menyerahkan diri untuk melayani di dalam Departemen Dunia Usaha Baru, ya. Ini nama yang Tuhan berikan, Departemen Dunia Usaha Baru. Artinya apa? Kita akan membangun banyak kingdom business, perusahaan-perusahaan untuk Tuhan, sebagai wadah untuk transfer of wealth atau pemindahan kekayaan Tuhan. Dan Tuhan pada waktu bicara tentang kingdom business, Tuhan berikan kepada saya dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 18 ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Dan karena mereka di sini siapa? Ya, yaitu Paulus dengan juga Priscilla dan Aquila, melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, yaitu Paulus tinggal bersama-sama Priscilla dan Aquila. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi ini yang Tuhan katakan kingdom business. Hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus, bekerja sama dengan pedagang ataupun pengusaha, suami istri Priscilla dan Aquila untuk membangun satu perusahaan. Dan perusahaan itu untuk apa? Perusahaan itu adalah untuk mendukung hamba-hamba Tuhan, mendukung misi Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, ya. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-33 sampai 35 dikatakan, perak atau emas, Kisah Rasul 20 ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus jaga motivasi, ya, ketulusan kemurnian kita melalui Tuhan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku
dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi kita lihat perusahaan kemah itu dipakai untuk apa? Untuk membiayai misi, ya, untuk keperluan kebutuhan Rasul Paulus dan juga tim kerasulan yang dipimpin oleh Rasul Paulus. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara, kingdom business yang kita bangun dan sudah mau mulai start, ya, udah mulai trial, udah mulai jalan. Itu untuk apa, saudara? Di sini katakan untuk membantu orang lemah, ya. Saudara, yang jelas setiap bulan kita membantu untuk para hamba Tuhan, ya, melalui Lumbung Yusuf, ya. Dan kita tentunya juga akan membantu bukan hanya hamba Tuhan, tapi kebutuhan misi, serta juga jemaat-jemaat Tuhan, anak Tuhan yang sedang kesulitan karena keuangan. Ya, itu yang kita kerjakan, saudara, ya. Karena itu, saudara, malam ini kita mau berdoa buat mereka yang menyerahkan diri untuk melayani dalam bidang bisnis. Dan mereka adalah orang-orang yang memang kesehariannya memang mengerjakan bisnis, ya. Baik, saudara, untuk itu saudara kita akan panggil. Silakan, mungkin Ibu Priscilla selaku sekretaris bisa bantu memanggil namanya satu persatu dan bisa bantu untuk spotlight. Silakan. Raisyen aja yang masuk, Pak Riko. Ya, Pak Riko. Yang pertama Pak Riko, Bu Stella sama Bu Ellen, sama Ellen Wijoyo, silakan. Bu Stellanya mana? Stella, mohon videonya diaktifkan, Bu. Stella diaktifkan videonya. Oke, saudara, ya. Saya akan bacakan buat semua, bukan juga saja buat mereka yang akan melayani di Departemen Dunia Usaha, tapi juga bagi saudara-saudara yang nanti akan menangani, ya, di dalam sekolah doa apostolik profetik sedap yang kita adakan tiap Kamis, ya. Saudara dengar firman di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi Tuhan dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kita melihat pentabisan itu bentuk begitu penting. Kenapa? Karena saudara diberikan pengurapan oleh Tuhan. Supaya saudara dalam menangani nanti Departemen Dunia Usaha, menangani perusahaan-perusahaan yang dibangun, saudara mengalami kemenangan yang gilang gemilang, ya. Dalam bisnis tentu kita harap cuan, saudara, ya. Nah, ya. Itu yang kita harapin dan kita percaya, saudara, karena perusahaan-perusahaan nanti yang kita bangun itu memang untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Kita percaya semua akan diberkati oleh Tuhan, ya. Dan kita sudah memulai dengan bisnis dalam keuangan, ya. Baik, saudara, kita akan berdoa. Kemudian nanti persiapkan nanti untuk mereka yang akan melayani di Sedap. Kita akan berdoa. Saya minta semua angkat tangan. Kita akan berdoa, minta pengurapan Tuhan buat mereka. Tuhan katakan buat Pak Joshua Riko, bukan engkau atau seorang hamba Tuhan yang memilih engkau, tapi aku, kata Tuhan, yang memilih engkau. Dan Tuhan katakan, aku telah menetapkan engkau untuk melayani aku di dalam rumahku, di dalam dunia bisnis. Karena pintu-pintu berkat sudah terbuka, dan berkat-berkat keuangan Tuhan akan pindahkan. Dengan cara-cara Tuhan yang dahsyat, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, dan salah satunya melalui usaha-usaha yang engkau dan tim akan bangun. Ada malaikat-malaikatku, kata Tuhan, yang akan menyertai di dalam segala bisnis usaha dan jenis usaha apapun yang dibangun di dalam menara doa segala bangsa ini. Dan Tuhan katakan, jangan takut, ada pengurapanku, ada kuasaku yang akan menyertai engkau dan semua tim. Dan ada roh hikmat, kecerdasan, kepandaian, bahkan ada satu roh kecakapan dalam bisnis. Akan ditaruh Tuhan dalam batin jiwamu sehingga engkau punya kepekaan. Akan ada peluang-peluang bisnis yang dibukakan oleh Tuhan.
Sehingga usaha-usaha yang dibangun ini akan menjadi satu wadah bagi transfer of wealth, bagi kerajaan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Urabasyiki, rabasyiki, rabasyiki. Kami lepaskan urapanmu turun atas Pak Joshua Rico dalam nama Yesus. Saya melihat tangan Tuhan di atas kepalamu, dan Tuhan akan terima urapanku. Terima kuasaku mengalir dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat juga di atas kepala Ellen, saya lihat ada tangan Tuhan di atas kepalamu, dan Tuhan katakan, terima urapanku, terima berkatku. Engkau akan membuat engkau sangat kaya, bahkan sangat-sangat kaya. Karena akan ada berkat-berkat keuangan yang besar, engkau akan terima dalam hidupmu, kata Tuhan. Usaha yang engkau kerjakan pribadi maupun dalam pekerjaanmu, kata Tuhan, akan kuberkati, sehingga akan berhasil. Dan engkau akan lihat, engkau akan diberikan satu roh kecakapan, roh hikmat dan kepandaian yang daripada Tuhan, untuk menangani usaha yang akan lahir melalui Departemen Dunia Usaha ini. Bapa, kami lepaskan urapanmu termeterai oleh darah Yesus Tuhan, turun atas Ellen di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saya juga melihat yang sama, ada tangan Tuhan di atas kepala Stella, dan Tuhan katakan, aku sudah memberkati engkau dan aku akan memberkati engkau lebih lagi. Ada urapan sebagai seorang pemimpin di atas kepalamu, sehingga engkau akan bisa memimpin banyak orang nanti dalam bisnis. Bahkan engkau akan bisa mengajar mereka mengenai bisnis. Karena ada kecakapan akan diberikan Tuhan kepadamu, kata Tuhan. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Dan melalui kehidupanmu engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, karena ada urapan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Kami lepaskan urapan kuasa Tuhan turun atas Stella di dalam nama Yesus Kristus. Mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat melayani, selamat membangun kingdom business buat Tuhan, bagi wadah untuk transfer of wealth. Tuhan Yesus akan memberkati. Baik, ya. Selamat buat Pak Joshua Rico, Ellen, dan juga Stella. Saudara, kita bersyukur memang perusahaan yang kita akan mulai bangun ini, kita boleh melihat Tuhan mulai buka jalan, ya. Ya, terlihat sekali bahwa karena kita mengerjakan sudah bisnis dalam bidang finansial, dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang ahli pembuat robot untuk mengerjakan bisnis keuangan ini, ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang buka jalan untuk ini. Dan memang saudara, bisnis dalam keuangan ini kita menaruh doa segala bangsa bekerja sama dengan Kingdom Family, ya, yang dikembalakan oleh Pastor Hani Setiawan, ya, yang kita akan kerjakan sekarang ini. Baik, selanjutnya yang akan menangani sekolah doa apostolik profetik, ya. Silakan. Nomor 1 adalah Bapak Pendeta Benyamin Luki. Silakan resen di spotlight co-hostnya Bapak Pendeta Benyamin Luki. Yang kedua adalah Ibu Esther Desi. Silakan di spotlight co-host. Terus yang ketiga adalah Kristi Febriani, dan yang keempat adalah Ibu Astrid. Silakan di spotlight untuk co-hostnya. Bapak, sekarang ini saya melihat ada tangan Tuhan di atas kepala Pak Ben, dan Tuhan katakan engkau akan memimpin banyak mahasiswa, bukan hanya ratusan mahasiswa tapi ribuan mahasiswa. Karena Tuhan katakan ke depan sekolah doa apostolik profetik akan mengalami pelipat gandaan berkali-kali lipat. Dan ini akan menjadi sekolah yang sangat dikenal dan menjadi sekolah yang terkenal, karena sekolah ini menghasilkan orang-orang yang bergerak dalam kegerakan Tuhan dan akan melahirkan orang-orang yang betul-betul menjadi satu kirbat yang baru untuk kegerakan Tuhan di Indonesia, bahkan di Asia, serta di bangsa-bangsa. Karena itu Tuhan katakan, fokuskan hati pikiranmu kepada tugas ini, karena ini adalah tugas yang agung dan mulia untuk memperlengkapi banyak orang bagi pelayanan tubuh Kristus. Memang ada di antara mereka yang akan bergabung melayani di mana doa segala bangsa,
Tapi ada mereka yang akan membangun ministry-ministrinya sendiri, dan juga ada yang akan kembali kepada gereja masing-masing. Tetapi mereka akan menjadi orang-orang yang akan menjadi penggerak-penggerak, menjadi reformator-reformator bagi gerejanya dan bagi kotanya, bangsanya, bahkan bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus kami lepaskan pengurapan ini bekerja atas hamba-Mu Pak Pendeta Benyamin Luki, untuk beliau boleh ikut bagian untuk mengerjakan tugas pelayanan di Sekolah Doa Apostolik Profetik. Dalam nama Yesus, amin. Kemudian untuk Ibu Astrid, Tuhan katakan bukan kebetulan engkau ada di sini dan melayani, karena aku mau pakai engkau lebih lagi. Akan ada pengurapan kenabian yang semakin kuat, semakin tajam dalam hidupmu, dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan katakan ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam hidupmu, bahkan engkau akan dipakai Tuhan menjadi seorang messenger of God, pembawa pesan Tuhan. Pengurapan kenabian akan bekerja dengan kuat dalam kehidupan Ibu Astrid. Matamu akan dibuka sehingga engkau akan dapat penglihatan-penglihatan yang daripada Tuhan. Telingamu juga akan dibuka sehingga engkau peka mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan katakan Tuhan akan pakai engkau untuk melalui pelayananmu di Sekolah Doa Apostolik Profetik, menyenangkan hati Tuhan karena akan memberkati banyak orang. Di mana melalui Sekolah Doa Apostolik Profetik ini engkau akan sehati dengan rekan-rekan yang lain untuk mengerjakan tugas untuk melayani murid-murid yang akan belajar di Sekolah Doa Apostolik Profetik ini. Kami lepaskan urapan-Mu, kuasa-Mu turun atas Ibu Astrid Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus tergenapi janji-Mu dalam kehidupan. Kemudian Ibu Esther Desi, ada pengurapan kenabian di atas kepalamu. Pengurapan kenabian itu akan membuat engkau semakin peka dan semakin peka untuk dengar suara Tuhan. Engkau juga akan punya mata yang tajam untuk melihat apa yang jadi rencana-rencana Tuhan di dalam kehendak Tuhan. Engkau bersama tim yang ada akan membawa Sekolah Doa Apostolik Profetik ini terus maju, terus berkembang demi untuk kemuliaan Tuhan, di mana akan banyak orang yang betul-betul merasa terberkati melalui Sekolah Doa Apostolik Profetik. Kami lepaskan urapan kuasa-Mu atas Ibu Esther Desi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat Kristi. Saya melihat juga ada tangan Tuhan di atas kepalamu, dan Tuhan katakan terima urapanku, terima berkat-Ku, terima segala hikmat, kecerdasan, kepandaian yang daripadaku. Engkau akan menjadi seorang pengelola yang baik dalam bidang administrasi. Kecakapan itu Tuhan berikan kepadamu. Engkau juga akan bisa melayani semua murid dengan baik untuk segala keperluan mereka. Tuhan katakan Tuhan memberikan engkau pengurapan sebagai seorang penginjil. Kecakapan, kemampuan itu akan diberikan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Kami lepaskan urapan kuasa-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus bekerja atas Kristi Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini, baik Pak Pendeta Benyamin, Ibu Astrid, Ibu Esther Desi, bahkan juga dengan Kristi, untuk tugas mulia melayani di Sekolah Doa Apostolik Profetik. Kami lepaskan urapan dan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati, selamat melayani Pak Benyamin, Ibu Esther, Ibu Astrid dan Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, selanjutnya ada tim worship night Ibu Aninditya Intan dengan Ibu Abigail Nanlohi. Silakan Bu. Bisa resen atau co-host bantu spotlight. Oke. Tim worship night. Saya berdoa buat Ibu Abigail. Saya lihat ada tangan Tuhan di atas kepalamu. Dan Tuhan katakan urapan doa akan bekerja dengan kuat dalam hidupmu, lebih dan lebih lagi. Engkau akan membawa hadirat Tuhan masuk di dalam pelayanan worship night ini. Dan engkau akan melihat, engkau akan mendapatkan penglihatan-penglihatan yang daripada Tuhan. Bahkan ada banyak penyataan-penyataan Tuhan yang engkau akan terima dalam hidupmu. Engkau juga ada seorang gembala. Tuhan akan memberkati kehidupan dan pelayanan penggembalaanmu di gereja. Karena Tuhan mau pakai engkau menjadi alat yang heran, alat yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Kami lepaskan urapan kuasa-Mu terhadap Ibu Abigail. Engkau kuduskan dia, layakkan dan pakai dia untuk melayani sebagai tim penyelenggara ibadah
di dalam worship night setiap hari Minggu Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saya berdoa buat Ibu Intan, Anindita Intan. Saya lihat juga yang sama ada tangan Tuhan Yesus di atas kepalamu dan Tuhan katakan terima berkatku, terima urapan kuasaku atas hidupmu, ada urapan penyembah dalam hidupmu. Tuhan akan pakai engkau sebagai penyembahnya yang menyenangkan hatinya. Tuhan senang melihat penyembahan yang keluar dari hatimu dan lidah mulutmu. Karena Tuhan mau pakai engkau sebagai alat yang heran bagi kemuliaannya. Tuhan katakan bersama-sama dengan tim yang lain, engkau akan melayani dengan sungguh amat baik. Bahkan Tuhan katakan engkau akan melihat bahwa sejak di dalam kandungan, anak yang kau kandung akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan dan mengenal Tuhan. Anakmu akan lahir dengan sempurna karena ada roh pemuji penyembah di dalam hidupnya. Karena ibunya yang suka memuji menyembah Tuhan. Kami meteraikan semua dengan darah-Mu Tuhan. Kami lepaskan urapan kuasa bekerja atas Ibu Anindita Intan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat untuk Ibu Abigail, Ibu Anindita Intan untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Herman.